sebuah pelajaran. Saya ingin menyoroti dua aspek ya. Dua aspek. Yang pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, ada dua hal nih. Jadi dua aspek atau dua hal yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama adalah melakukan apa yang disebut dengan al-mu'akhah, mempersaudarakan antara orang Mekah dengan orang Madinah. Mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Problem keumatan kita sejak lama ini menyangkut persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah itu gampang diucapkan tapi sulit untuk diwujudkan. Sehingga berkembang adanya konflik tidak sejalan, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain, satu organisasi dengan organisasi lain, satu jamaah dengan jamaah lain. Masing-masing punya fanatisme sendiri-sendiri yang terus diperkuat, dipertajam, sehingga semakin sulit mewujudkan kerjasama. Padahal ketika Rasulullah mau berangkat hijrah, beliau berbagi tugas. Ali bin Abi Thalib misalnya ditugaskan oleh Nabi untuk tidur di tempat tidur beliau. Ali, nanti malam kamu tidur di tempat tidur saya. Pakai selimut yang biasa saya pakai, kira-kira begitu. Jadi kalau sudah kerjasama, berjamaah, berorganisasi dengan baik, ternyata tidur juga bisa jadi tugas. Pak Rani mau nggak ditugasin tidur? Pak Rani, tugas kamu tidur. Ya, ini bukan sekedar tidur, tapi tidur di tempat tidur Nabi itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Bukan karena banyak nyamuk, bukan karena tempat tidur Nabi nggak pakai kasur. Masalahnya Nabi mau ditangkap, mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Seolah-olah Ali harus siap jadi tumbal. Itu kerjasama luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq ditugaskan oleh Nabi untuk menyiapkan segala sesuatunya. Karena dalam perjalanan hijrah ini mau ngumpet dulu di Gua Sur untuk menghilangkan jejak. Umar dikasih tugas, yang lain-lain dikasih tugas. Jadi itu kerjasama. Kenapa kerjasama bisa terjalin? Karena adanya ukhuwah, adanya persaudaraan. Jadi kalau kita mau mengukur persaudaraan, ukhuwah Islamiyah itu ada dua. Ada ukuran yang paling minimal, ukuran paling rendah, yaitu salamatus sadr. Bersihnya hati kita kepada orang lain. Nah, kalau hati sudah bersih kepada orang lain, maka nanti tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Ada orang mencapai keberhasilan, mencapai kemajuan, dia bersyukur, alhamdulillah. Nah, itu begitu. Berkembang nanti yang namanya husnuzan, berbaik sangka. Su'uzan, berburuk sangka. Ukuran yang kedua adalah yang paling ideal dalam ukhuwah itu, yaitu isar, yaitu mengutamakan orang lain. Ukhuwah itu mengutamakan orang lain. Kalau kita kan yang penting saya dulu, mengutamakan diri sendiri, orang lain bodo amat. Nah, ternyata dalam ukhuwah mengutamakan orang lain. Maka ketika Rasulullah sampai di Madinah,
Rasul sampai bingung mau tinggal di mana. Bingung bukan nggak ada tempat tinggal, saking banyak yang menawarkan. Ya Rasul, engkau di rumah saya saja. Kata yang satu, di rumah saya saja. Kata yang satu, di rumah saya saja. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, biarlah unta ini terus berjalan, di mana dia berhenti, di situ saya akan tinggal. Ternyata berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Rasulullah tinggal di situ. Nah ini mengutamakan orang lain. Jadi satu, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ketika Rasulullah sampai di Madinah, yang beliau lakukan adalah membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Bahkan dalam perjalanan menuju Madinah, belum sampai di Madinah, Rasul juga mampir di satu kampung namanya Quba. Itu beliau mendirikan masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Quba. Jadi ini yang beliau lakukan. Sehingga ke depan ketika umat ini mau mencapai kemajuan, mau mencapai keberhasilan, salah satu yang harus mendapat perhatian adalah pemakmuran masjid. Seberapa bagus komitmen kita kepada masjid. Masjid kita sekarang jumlahnya banyak, tinggal masalahnya seberapa bagus komitmen kita dalam memakmurkan masjid. Rasulullah membangun umat itu dari masjid. Oleh karenanya, masjid-masjid harus kita arahkan pengurusnya biar supaya bisa mengelola masjid itu dengan sebaik-baiknya. Ini tugas tanggung jawab kita. Kemajuan demi kemajuan umat bisa kita capai, dan ini adalah sebuah momentum. Tahun berganti tahun, termasuk tahun Hijriah, maka filosofi dari peristiwa hijrah yang dijadikan sebagai penghitungan tahun itu menunjukkan makna yang besar. Saya kira itu yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan ke pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz pencerahan tentang hijrah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa membangun ukhuwah Islamiyah ini dengan tulus, ikhlas, saling berkomitmen. Yang pertama mungkin saling memakmurkan masjid, tapi di kala pandemi ini orang masih pada takut pergi ke masjid. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita lebih memperkuat ukhuwah Islamiyah ini, dan semoga ada manfaat dan juga Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengar tausiah dari Ustadz Dr. Saifuddin Zuhri MAG. Mudah-mudahan kita lebih mendapat pencerahan untuk bulan Muharram ini tentang hijrah untuk masa depan ini. Silakan Pak Ustadz Saifuddin Zuhri. Kayaknya kurang ya. Ini ada lampu. Halo, satu-satu. Gimana Pak, kedengeran nggak? Ya. Lanjut. Ya. Kedengaran ya, kedengaran. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada ibu-ibu kita ya, Pak? Ada Bu Fitri minimal ya? Ada. Ada ya. Iya, ada Bu Fitri. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Ini gagasan dari Pak Dr. Muid ya. Tentu dengan dengan komunikasi yang baik dengan forum silaturahim. Maaf ini baik ya, judul acara kita kan tabarukan ya, tabaruk ya, kemarin saya lihat judulnya itu. Betul. Kalau kita tarik dari segi bahasa Arab itu ya wazannya tafa'ul, tabaruk, double ya. Tabarruk. Ya. Asalnya dari tabarrakah, tafa'ala. Itu biasa dipakai dalam ta'allama. Ya. Karena wazan-wazan ini itu berimplikasi makna yang berbeda. Makanya misalnya mungkin ada yang bertanya ya, mengapa bukan tabaruk, kan? Tapi tabarruk. Kalau dalam Al-Quran dipakai kata tabarakah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Tapi kita tabarakah. Ya. Tentu dari segi bahasa ini ada implikasi makna tadi. Ya, kalau tabarakah tafa'ala. Kalau tabarakah tafa'ala. Biasanya juga dipakai ta'awana ya, ta'awanu ta'awunan ya, ta'awun tolong menolong. Kalau tafa'ala tadi tabarruk sama dengan ta'allum ya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian tidak ada kepastian ya, artinya ini memang harus begini dan bermakna harus begitu, tapi kita hanya menganalisisnya dari banyak penggunaan, kemudian keterangan-keterangan yang kita peroleh dari penggunaan kata tersebut. Misalnya tabaraka tadi ya, tabaraka itu berarti berkah yang berkesinambungan ya, berkah yang berkesinambungan. Jadi tafa'ala itu selalu bermakna terus-menerus. Ta'awana itu saling tolong menolong itu sebenarnya tolong menolong itu kan tidak terbatas waktu ya. Jadi walaupun kelihatannya menolong 1 jam, tetapi sesungguhnya persiapan menolong itu juga memakan waktu. Jadi boleh dikata ketika seorang saling tolong menolong itu tidak dibatasi oleh waktu ya, bisa 24 jam. Tapi kalau ta'allum ya atau tafa'ala itu waktunya lebih sedikit ya. Jadi tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus, makanya ta'allama itu walaupun diminta kita untuk belajar seumur hidup, tetapi ketika orang berstatus muta'allim, dia punya batas waktu yang mungkin 3 tahun, 6 tahun ya, tidak selama-lamanya, karena mengindikasikan formalitas ya. Jadi mungkin ta'allama itu selama 1 jam, habis itu nanti ta'allama lagi beberapa jam kemudian, tapi tidak berlaku terus-menerus. Nah, saya kira tabarruk juga demikian ya. Tabarrukan ini kita dalam posisi karena momentum bulan Muharram ini kita mengambil berkah dari bulan Muharram itu. Tapi begitu nanti selesai Muharram ya mungkin tabarrukannya sudah berhenti dulu, nanti tunggu Muharram lagi baru tabarukannya. Nah, memang kondisinya seperti itu ya. Kita tidak bisa
atau muharram ini tidak terus-menerus tapi ada batas waktunya. Kemudian ya sebenarnya kalau dalam kebiasaan penggunaan kata itu kalau bentuknya isim masdar atau masdar itu memang selalu mansub ya. Jadi mansub, dinasab ya. Makanya kalau di pesantren itu istilahnya tabarukan. Langsung ada kannya di situ. Karena kebanyakan masdar-masdar ini digunakan sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu selalu mansub ya. Kalau di kelas biasanya istidadan, kiaman ya gitu ya. Kita tabarukan. Mari mengambil berkah. Saya kira itu tinjauan bahasa ya untuk pertama. Kemudian yang kedua tadi Pak Ustadz Ahmad Yani sudah berpanjang lebar ya memberikan makna dari hijrah ini. Saya menambahkan sedikit saja. Memang dalam ayat Al-Hasyr itu kan disebutkan ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Jadi entah bagaimana ya, sebenarnya yang muhajirin ini kan tidak semuanya fuqara ya, tidak semuanya fakir. Ada kalangan sahabat yang hijrah itu sebenarnya punya harta banyak juga. Namun oleh ayat ini divonis ya, artinya digolongkanlah semua menjadi fakir, fuqara. Karena mereka memang tidak bisa bebas membawa banyak harta ya, perbekalan untuk pindah ke sana. Jadi kalau punya kebun ya tidak mungkin kebun dibawa ke sana kan. Apalagi kalau yang berangkatnya sembunyi-sembunyi ya, nah harus mencari cara. Itu ya. Jadi walaupun Al-Qur'an mengatakan lil fuqara il muhajirin, tidak semua fakir beneran dari segi fisik ya. Tetapi mereka digolongkan fuqara karena memang jadi fakir ya. Yang tadinya kaya begitu sampai di Madinah tidak bawa apa-apa ya. Tidak membawa tabungannya ya. Kecuali kalau sekarang mungkin karena rekening bisa dibuka di mana-mana ya, pindah kemanapun tetap aja kaya. Tapi kalau dulu itu enggak. Begitu pindah ya miskin. Yang kedua, ukhriju ya. Jadi mereka ini sebenarnya tidak pindah sukarela. Tetapi akhraja yukhriju ikhrajan, dikeluarkan, diusir ya. Diusir mereka sebenarnya itu, walaupun mungkin ada yang berangkat sendiri, tetapi kondisional pada waktu itu mengharuskan mereka untuk pergi. Jadi ukhriju min diyarihim, dipaksa keluar meninggalkan rumah-rumah mereka. Karena pada waktu itu ya intimidasi dan penyiksaan itu sangat luar biasa. Bahkan 2 ronde ya. Yang pertama ke Habasyah. Itu Habasyah ini bukan tempat yang dekat ya, tapi harus berjalan jauh ribuan kilometer ditambah dengan menyeberang Laut Merah itu. Jadi untuk ya, muhajir hijrah ini suatu perjuangan ya, tetapi dalam perjuangan itu ada harapan. Karena kalau mereka masih tetap tinggal di situ, itu sudah bisa dibayangkan apa yang terjadi ya. Kita lihat kasus Bilal misalnya itu kalau tidak ada walinya, tidak ada yang memegang melindungi, itu habis. Ya, mereka bisa dibunuh kapan saja, dianiaya tanpa pengadilan dan seterusnya. Itulah hukum yang berlaku pada waktu itu. Min diyarihim wa amwalihim ya. Apa tujuan daripada hijrah ini? Mereka ya betaguna fadlan. Mereka mengharapkan fa'al fadlu. Al-fadlu ini lebihan, ya, lebihan. Al-fadlu itu lebihan. Ada pepatah Arab mengatakan amfikil fadlah minal mal. Kalau ada kelebihan harta, infakkanlah. Wa amsikil fadla minal kalam atau minal qaul ya. Tetapi kalau ada kelebihan perkataan, sebaiknya amsik ya, simpan. Jadi jangan dibalik. Ya, begitu punya harta lebih disimpan. Deposito sana, deposito sini ya. Sementara ada majelis taklim yang butuh speaker atau ada pesantren yang butuh kebutuhannya atau ada yatim piatu ya, harusnya dikeluarkan. Sebaliknya kalau kata-kata ini banyak yang keceblosan ya, jadi yang tidak seharusnya diucapkan. Akhirnya ya, mungkin ada tuntutan ya, apalagi sekarang zaman undang-undang ITE ya, itu kalau kelebihan kata-katanya itu keliru, itu bisa dituntut.
Muhajirin ini menghendaki kelebihan, al-fadlah. Tentu yang kita berharap kelebihan ini adalah bukan yang seharusnya milik kita. Jadi kan sudah ada pembagian pahala-pahalanya ya. Jadi siapa yang menyumbang 1.000 dijanjikan 700.000 misalnya, atau siapa yang mengucapkan 1 huruf dijanjikan 10 pahala. Al-fadlah itu adalah melebihi dari itu. Kalau sama aja bukan al-fadlah namanya, memang hak-haknya ya. Jadi mereka meminta hal yang lebih. Jadi itulah doa kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya biasanya kalau syukran disampaikan jazakumullah khairal jaza ya. Balasan yang lebih baik, karena kita senantiasa berharap Allah memberikan melebihi apa yang seharusnya. Minallah waridwanan ya, dan juga ridho. Ada yang mengatakan bahwa yang paling tinggi nilainya dari seluruh hal itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan bahwa ridho Allah itu melebihi melihat ya, ru'yah atau an-nazar, melebihi daripada melihat kepada Allah. Ridho ini di atas cinta. Jadi ridho ini ketika Allah sudah ridho, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Wa yansurunallahu wa rasulahu, dan juga proses hijrah ini adalah proses menolong Allah dan Rasulnya. Tentu ada yang bertanya, perlukah kita menolong Allah? Bukankah Allah itu sudah maha kuasa, sudah maha segala-galanya ya. Tetapi dalam hadis-hadis lain kita temukan bahwa Allah merepresentasikan dirinya kepada hamba-hambanya yang membutuhkan. Ketika ada orang sudah hampir masuk surga, tetapi kemudian batal. Kenapa batal? Di situ disebutkan bahwa Allah mengatakan kepadanya, ketika saya kedinginan, mengapa engkau tidak memberi saya pakaian? Ketika saya kelaparan, mengapa engkau tidak memberi saya makan? Itu artinya Allah merepresentasikan dirinya kepada makhluk-makhluknya. Jadi ketika kita menolong sesama, ketika kita memberi makan saudara kita, memberi pakaian saudara kita, itu sesungguhnya seakan-akan ya kita memberi sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada Rasulnya. Jadi tidak harus dalam bentuk angkat senjata, saya kira ya. Karena apalagi kalau tidak ada momentum pengangkatan senjata ya. Sekarang ini sudah tidak ada perang lagi. Terakhir perang itu pada tahun berapa? 1445, 42 sampai 45, perang dunia kedua itu. Nah, kalau masih ada yang angkat senjata sekarang dengan dalih menolong Allah, itu saya kira tidak harus seperti itu. Jadi menolong Allah itu bisa dalam hal membantu madrasah, membantu anak yatim dan hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Ulaika humus shadiqun, inilah orang-orang yang siddiq ya, shadiqun. Karena tidak disebut siddiq karena terlalu banyak. Jadi kalau untuk menyebut as-siddiq itu orangnya agak terbatas ya. Tapi kalau as-shadiq itu dan itu sudah memadai. Kalau kita disebut sudah as-shadiq itu Pak, sebenarnya sudah cukup bagus untuk kita ya. Siddiq ini memang ada doanya ya. Mas-siddiqin wan-nabiyyin was-siddiqin. Orang-orang yang siddiq, tetapi siddiq ini tidak banyak. Kalau dilihat populasi dari muhajirin yang sebegitu banyak, tentu juga di antara mereka ada yang niatnya ya, sebagaimana disinggung dalam hadis niat itu, ada yang hijrah karena sesuatu yang lain dan sesuatu yang bersifat dunia. Makanya tidak bisa ayat ini tidak mengatakan ulaika humus siddiqun karena terlalu banyak massa di situ yang mungkin banyak juga yang tidak memenuhi kriteria untuk disebut siddiq. Tetapi as-shadiq ini sudah cukup. Yang benar-benar siddiq itu agak turun sedikit ya penyebutannya, tapi bukan hakikatnya. Dan yang sedikit-sedikit shadiqnya itu juga bisa terangkat. Kemudian inilah muhajirin. Muhajirin kemudian ayat berikutnya itu menjelaskan tentang ansor. Saya kira sudah kita pahami semua, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yani, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka itu tabawwa'ud dar wal iman. Jadi mereka sudah menunggu-nunggu. Makanya ada baiat itu ya, baiatul aqabah yang pertama dan kedua. Itu mereka sudah sangat siap menunggu datangnya para muhajirin ini. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat cinta kepada siapapun yang berhijrah ke sana.
Dan kecintaan ini sangat tulus. Beda betul ya. Sulit untuk mendapatkan cinta lagi sebagaimana cintanya Ansar ini. Yuhibbuna man hajara ilaihim, dan hatinya wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dibersihkanlah hatinya itu dari keinginan-keinginan yang lain, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan para muhajirin ini. Mereka butuh pakaian, butuh kuda, bahkan butuh istri ya. Itu kalau muhajirin tadi dipersaudarakan itu menunjuk kan waktu itu dipersilahkan untuk memilih mengambil istri dari beberapa Ansor yang memiliki kelebihan istri, sementara muhajirin mungkin tidak bisa membawa istrinya. Jadi la yajunu bisun hajatan mimma utu, ketika mereka sudah memberikan itu, mereka betul-betul melepaskan kebutuhan terhadap benda itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian Ansor ini juga mendahulukan saudara-saudaranya. Ini tipe persaudaraan yang tadi disinggung itu. Inilah tipe persaudaraan yang utama ya. Tentu kalau kita mendapatkan seperti itu tidak harus dinikmati, betul ya. Makanya ada sahabat menolak untuk mengambil banyak dari pemberian Ansor ini. Ya, beliau hanya minta beberapa saja untuk dijadikan modal usaha. Wa may yukashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansar ini dihilangkan sifat bakhilnya, oleh karena itu mereka disebut dengan al-muflihun. Dan dua-duanya Bapak Ibu sekalian, saya kira yang pertama as-sadiqun dan yang kedua al-muflihun, ini bukan membedakan antara mereka berdua, bahwa as-sadiqun itu untuk muhajirin berarti Ansar ini tidak sadik. Nah, Ansar juga sadik. Tidak pula al-muhajirin ini Ansar hanya muflih ya, yang muflihun hanya Ansar tetapi muhajirin tidak. Jadi ini adalah dua sifat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibagi berdua, karena inilah proses dari permainan ya, dalam tanda petik permainan kata dalam Al-Qur'an. Jadi kadang-kadang disebut satu atau disebut dua masing-masing, tetapi yang dimaksud adalah dua-duanya mendapatkan hal yang sama. Nah, yang terakhir saya kira Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita memang terbatas, saya kira semangat tabaruknya ini ya. Jadi kita mengambil berkah dari pelajaran-pelajaran yang ada pada hijrah ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama saat ini juga momentum kemerdekaan ya. Kemerdekaan, walaupun sepakat bahwa ini bukanlah perang agama, tetapi kemerdekaan negara kita ini sekaligus juga kemerdekaan umat Islam. Karena kita 80%, bahkan mungkin waktu itu 90% adalah masyarakat Muslim. Dan dengan kemerdekaan inilah maka kita ibarat muhajirin tadi, tidak lagi ada yang menyiksa, tidak ada lagi yang menganiaya, tidak ada lagi yang membatasi. Kita bebas menjalankan ajaran agama kita. Nah, inilah yang kita bisa isi, semangat-semangat untuk menolong saudara-saudara kita, semangat untuk berkorban, semangat untuk bertahan ya. Jadi tadi saya ketinggalan ya. Jadi ukhrijo ini terpaksa ya. Jadi kalau kita tidak terpaksa ya, mereka sebenarnya sangat cinta kepada Mekah ya. Tetapi karena terpaksa harus meninggalkan, maka mereka meninggalkan. Nah, sekarang ini kita tidak ada paksaan untuk meninggalkan Indonesia, maka cintailah negeri kita, berkaryalah, berbuat baiklah, ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Jadi ilaikum ya. Jadi baik kita memperbuat hal yang baik untuk negara kita. Insya Allah ini semua, walaupun langsung atau tidak langsung, itu juga yang surunallah wa rasulah, kita juga mudah-mudahan turut bersama golongan yang menolong Allah dan Rasulnya. Saya kira itu Pak, sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Ustadz Saifuddin Zuhri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya. Jadi yang paling penting adalah kita dalam Muharram ini adalah mengambil berkah, tabarruk. Kata Ustadz Mulyana itu adalah berkah bulan Muharram. Dan juga yang tidak kalah penting adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mari kita dengar pesan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdul Mu'id, Ustadz Sa'ad Mubarak LC, tentang bagaimana
kita menjalankan atau menapaki hijrah untuk masa depan ini. Kami persilahkan Ustaz Sa'ad. Baik, cek suara dulu. Cukup jelaskah segini? Cukup. Jelas, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bihi wa faddalana ala katsirin man khalaqa tafdila. Yang sama-sama kita hormati seluruh guru-guru kita yang hadir di sini dan semua teman-teman dakwah, teman-teman dai yang hadir. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Sengaja tadi dipilihkan mukadimah dengan kalimat alhamdulillahilladzi afana. Selanjutnya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa siapa yang mengatakan doa ini insya Allah akan dijaga dari bala ataupun ujian berat atau musibah bahkan termasuk wabah yang menimpa orang lain. Dengan itu semoga Allah jaga kita semua tentunya. Pada hari ini kita masih sangat bersabar dan bersyukur. Semoga di tengah kondisi yang banyak orang merasakan tidak mudah, Allah berikan kemahiran pada diri kita untuk mengharmonikan antara sabar dan syukur. Karena dengan keduanya, seorang mukmin menjadi pribadi yang sangat dikagumi Rasulullah dengan kata kunci inna kullahu lahu khair. Apapun bagi dia, apapun bagi dia maka termanage dengan baik menjadi kebaikan bagi dirinya. Semoga pertemuan kita ini pun juga menambah kebaikan bagi diri kita. Terlebih temanya diikat dengan beberapa kata kunci. Yang pertama tabarruk, berarti muncul kata berkah atau barokah, dan juga ada kata al-muharram. Dan teman-teman tadi alhamdulillah banyak memberikan masukan terkait dengan hijrah, dan yang terakhir adalah kata masa depan. Baik, kalau kita mulai dari harapan kata barokah tersebut, maka para ulama banyak memberikan masukan barokah itu adalah ziyadatul khair. Maka setiap seseorang yang mengharapkan keberkahan, dia sedang mengharapkan tambahnya kebaikan pada dirinya. Dan bisa jadi kebaikan pada dirinya yang berdampak kepada kebaikan orang-orang di sekitarnya, sehingga benar mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ketika disebut kata hijrah tadi al-muharram dan juga masa depan, maka kita nggak lepas bahwa hari ini kita masih di awal bulan Muharram. Dan karena awal bulan Muharram inilah kita tahu ada pergantian waktu. Sebelumnya 1442, hari ini 1443. Maka secara hitungan itu bertambah angkanya, walaupun sejatinya secara usia kita masing-masing sedang mendekati titik ujung pedang kita di muka bumi ini. Maka harapannya adalah semua perjalanan yang telah kita lewati dan yang sedang dan akan itu akan diisi dengan keberkahan dalam arti bertambahnya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang kemudian pengen disampaikan bahwa tadi banyak disebut tentang hijrah. Hijrah itu kita mengenal dengan dua bahasan. Ada hijrah makani, tadi disebutkan bagaimana Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, sebelum bersahabat dari Makkah ke Habasyah, sekian banyak perjalanan dari tempat ke tempat yang lain. Tapi di saat yang sama, hijrah itu juga bermakna perpindahan maknawiyah, yang disebut dengan hijrah maknawi. Karena Rasulullah SAW, beliau juga menyebutkan innal muhajira man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, seorang yang berhijrah itu sejatinya adalah seorang yang berani meninggalkan apa yang Allah larang. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi dia bisa jadi nggak berpindah dari tempat dia, masih sama-sama di tempat dia selama ini, tetapi rohani dia berubah, keinginan dia berubah. Maka pencapaian dia berubah dari kondisi yang sebelumnya dia ada pada kondisi Allah tidak ridha pada dia karena menikmati larangan Allah, dan kemudian dia meninggalkan dengan penuh kebenciannya karena dia ingin mendapatkan yang Allah ridhoi. Dari dua hal ini sesungguhnya ada kata kunci bahwa
baik hijrah makani itu meninggalkan tempat menuju ke tempat yang lain, ini ada sebuah perjalanan fisik. Nah, ketika dimaknai hijrah maknawi, sejatinya juga ada perjalanan maknawiyah di sini. Jadi diikat hijrah dengan kata kunci salah satunya adalah melakukan sebuah perjalanan. Dan ternyata terkait dengan bulan Ramadan, bulan Al-Muharram, Rasulullah menyebut dalam sebuah hadis itu dikaitkan dengan 4 bulan atau 3 bulan yang lainnya. Tak lain adalah Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram, dan satu lagi bulan Rajab, yang kemudian dikenal dengan Asyurul Hurum, bulan-bulan haram, di mana para ulama hadis, para ulama tafsir sepakat dengan adanya surah At-Taubah ayat 36, maka mereka memaknai bahwa di 4 bulan ini adalah spot di mana semua kebaikan pahalanya membesar, pahalanya semakin banyak dibanding pada bulan-bulan yang lain. Tapi sebaliknya, segala kemaksiatan itu pun juga bertambah, semakin besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasul menyebutkan Al-Muharram yang ada di antara 4 bulan ini, ternyata Rasulullah itu mengkaitkan erat antara bulan Al-Muharram ini dengan perjalanan waktu. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Demikian hadis Rasul menegaskan, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Kata Rasulullah maknanya jelas, inna zaman, sesungguhnya zaman itu, inna zaman qad istadara, sungguh telah beredar. Dia bergulir sebagaimana karakter zaman itu sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit yang jumlahnya banyak itu, samawat dan bumi. Jadi beliau sampaikan sejak diciptakannya langit dan bumi sudah ada waktu yang bergulir, dan beliau menambahkan kalimat as-sanatu itsna asyara syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan. Tapi Rasul menambahkan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Disebut Asyurul Hurum, thalathatun mutawaliyat, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, dan satu lagi adalah Rajab. Sesuai dengan hadis Rasulullah, nama bulannya bukan Muharram, tetapi Al-Muharram. Rajab itu Rajab, bukan Ar-Rajab. Dan demikian penyebutan Rasulullah SAW. Tetapi yang menarik dari hadis ini adalah Rasul kaitkan kata Al-Muharram yang kemudian tertakdirkan menjadi bulan pertama di setiap pergantian tahun di Hijriah ini. Rasul sebutkan terkait dengan hitungan 12 bulan di setiap tahunnya, as-sanatu itsna asyara syahra, dan dikaitkan dengan sebuah perjalanan waktu dari awal penciptaan langit dan bumi. Maka Al-Muharram mengingatkan kita akan pergantian hari-hari di setiap tahunnya, pergantian tahun di setiap tahunnya. Dan juga yang terpenting adalah Al-Muharram mengingatkan kita pada kata kunci penting, yaitu perjalanan. Dan kalau kita mengingat Al-Muharram adalah bagian dari perjalanan waktu kita hari ini, tentunya masing-masing kita secara hitungan Masehi usianya juga berbeda. Tapi lebih tua kalau dihitung dengan hitungan tarikh Hijriah. Lebih tua itu. Jadi karena setiap tahunnya sekitar 9 atau 11 hari perbedaannya. Kita lebih tua secara perhitungan bulan Hijriah. Nah, dari perjalanan inilah kemudian kita sedikit mengambil pelajaran. Karena orang bertakwa itu diminta Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat yang telah berlalu demi ghad, demi sesuatu yang hari esok. Hari esok terjauh itu adalah surga atau neraka. Hari esok terdekat dia besok pagi. Kita lihat itu, kita ambil input pelajaran dari apa yang telah terjadi. Maka mari kita lihat minimal. Salah satu pesan dari Al-Muharram yang di sana merupakan inspirasi hijrah karena 1442, 43 ini ketika diputuskan tahun pertama hijriahnya di masa pemerintahan Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka mereka berdiskusi sehingga pilihannya patokan tahun pertama hijriahnya tidak dikaitkan dengan wafatnya Rasulullah, tidak dikaitkan dengan hijrahnya, tidak dikaitkan dengan lahirnya Rasulullah, dan juga bukan bi'tsahnya Rasulullah, tapi dikaitkan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Maka wajar mengingat Al-Muharram berarti mengingat adanya hijrah.
Mengingat hijrah ini berarti mengingat ada sebuah perjalanan. Mundur sejenak kita menyadari sebuah perjalanan waktu ini. Mari kita ingat sejenak. Beberapa bulan yang lalu, hari ini masih Al-Muharram di awal, sebelumnya Dzul Hijjah, sebelumnya Dzul Qa'dah, sebelumnya Syawal, sebelumnya Ramadan. Coba dari spot waktu Ramadan, 30 hari berpuasa, dan ditutup dengan Idul Fitri, dan ada 10 malam terbaik dunia, maka ketika selesai bertakbir, takbiran dilakukan di sana, maka paginya Idul Fitri, maka 30 hari yang telah kita lalui ini, prinsip dasarnya apa? Tujuan dasarnya apa? Untuk ke depan kita ambil inspirasinya, dikunci oleh Allah dengan kalimat la'allakum tattaqun. Perjalanan waktu yang telah kita lewati, harusnya takwa kita naik di mata Allah. Kemudian masuk di bulan Syawal. Baru 1 bulan Syawal sedikit saja, kita sebulan seakan rehat, masuk ke bulan Dzul Qa'dah sampai Al-Muharram. Ini spot baru di mana kebaikan meningkat pahalanya, keburukan juga meningkat dosanya. Kita dibimbing Allah menjadi baik. Di tengah 3 bulan yang berturut-turut ada bulan Dzul Hijjah. Di bulan Dzul Hijjah ada 10 hari terbaik dunia, kata Rasulullah. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ushr. Sebaik-baik hari siangnya dunia itu adalah 10 pertama di bulan Dzul Hijjah. Menariknya adalah ditutup pula tanggal 10-nya dengan Idul Fitri. Ramadan ditutup dengan Idul Fitri, kemudian Dzul Hijjah 10 pertama terbaik dunia ditutup dengan Idul Adha. Tetapi ternyata 2 Id lebaran baik mukmin ini, hamba Allah yang beriman ini, ditutup dengan 2 Id dan dikunci dengan kalimat takwa. Kenapa? La'allakum tattaqun terkait Ramadan, dan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Maka yang dipegang adalah takwa. Jadi bahasa kampung saya, takwa maneh, takwa maneh. Bahasa agak berat dikit, takwa maning, takwa maning. Jadi ternyata ini harus naik dalam perjalanan ini yang perlu diingat. Perjalanan itu pasti menyadari dia dari mana dan akan kemana, ini yang penting. Maka seorang yang akan kemana, terjauhnya berharap ke surga Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum mengumpulkan hasanahnya di bumi, maka surga itu uiddat lil muttaqin, kembali orang-orang bertakwa disebut. Dan jika perjalanan itu butuh akan bekal, maka Allah menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan jika perjalanan butuh perlindungan diri, baik penampilan ataupun kesehatan, dari segala hal yang tidak baik, menjaga kehormatan dan yang lainnya, maka Allah menyebutkan wa libasut taqwa dzalik khair. Pakaian takwa itu adalah hal yang terbaik. Nah, apa urusannya hijrah yang merupakan perpindahan, ada kata perjalanan, dan ternyata kita juga menikmati perjalanan takwa yang kalau kita sadari ini, maka di mana kaitan ini dengan apa yang diharapkan adanya kebaikan untuk masa depan? Di sini poin pentingnya adalah bahwa kata tabaruk yang kemudian intinya adalah berkah, maka diharapkan hari-hari yang kita lewati dengan spot 1442 untuk ke depan, maka mestinya adalah mukmin bisa melihat ke depan. Jika banyak kebaikan dipertahankan, minimal bisa naik, alhamdulillah. Maka jika ada keburukan, segera berhenti. Maka makna berkah tambahnya kebaikan itu dalam agama kita kan cuma 2. Agama ini kalau tidak perintah, isinya larangan. Baik perintah tingkatnya fardu ain, fardu kifayah, bisa sunnah, bisa mubah. Tapi larangan juga ada yang haram, juga ada yang makruh, bahkan ada yang standar. Nah, pada kondisi inilah kemudian kita berharap naik semua kebaikan-kebaikan kita, dalam arti ziyadatul khair ini berarti kebaikan hijrah kita, dalam arti meninggalkan keburukan menuju kebaikan semakin baik. Dan kalau kita bicara ke depan ada kaitan dengan takwa, kenapa? Kita lihat bahwa tantangan seorang mukmin yang memahami adanya perjalanan waktu, termasuk Al-Muharram, inspirasinya adalah hijrah ke arah kebaikan, ke depan lebih baik lagi. Mari kita lihat bahwa ternyata kebaikan seperti apa yang diharapkan terjadi pada orang-orang beriman. Di mata Allah, kalau kita mengambil pelajaran dari surah Al-Hujurat, mari kita simak sejenak ayat ini. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
ayat ini bicara pencapaian kebaikan manusia mukmin di hadapan Allah. Ayat ini terkumpul di surah Al-Hujurat yang rata-rata sebelumnya dipanggil wahai orang-orang beriman. 5 kali panggilan kepada orang beriman. Sekian banyak. Tapi ayat ini ketika menyuguhkan pencapaian tertinggi orang yang beriman, Allah panggil dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Bahwa kalian yang terbaik itu adalah kalian yang paling bertakwa. Maka seorang mukmin ditantang dengan takwa yang ingin diraih dengan kebaikan hijrah, kebaikan Ramadan, dan bahkan Idul Fitri, Idul Kurban kemarin, perjalanan waktu ini, adalah kebaikan yang tidak hanya mulia baik di hadapan orang-orang beriman saja, tapi juga bisa di hadapan halayak manusia secara umum. Ini tantangan ayat ini kepada orang beriman. Jadi kasarnya, mukmin diharapkan tidak hanya menjadi terbaik di tengah jamaah masjidnya, tapi di lingkungan masyarakatnya juga bisa menjadi baik. Lebih besar lagi, tidak hanya menjadi baik di kalangan negeri-negeri muslim, tapi bagaimana pribadi, masyarakat, muslim, bahkan negeri muslim, itu bisa menjadi terbaik, termulia di tengah dunia yang isinya manusia yang beragam kepercayaan ini. Ini tantangannya. Oleh karena itu, mengarah ke depan agar lebih baik lagi bagaimana, semua yang jadi pertimbangan adalah takwa. Jika yang kita ambil, jika yang kita lakukan, yang kita tinggalkan, itu akan menambah kebaikan takwa kita, ini yang akan kita ambil sebagai bekal tersebut. Namun, dari mana kita mulai semua ini? Maka semua kebaikan itu dimulai dari perubahan yang paling dalam, yaitu apa yang ada di balik dada kita. Bicara takwa begitu banyak sekali barometernya, tapi Rasul pernah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Maka semua perubahan itu dimulai dari sini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang sangat melekat di jiwa mereka itu berubah ke arah baik. Ini langkah awal perbaikan terjadi pada manusia, dan kita sungguh butuh perubahan ke arah yang lebih baik dengan hal-hal seperti ini. Dan ternyata jika kita tadi disampaikan bisa hidup dengan baik, berharap tidak lagi ada pertempuran seperti yang tadi Ustadz Dr. Saifuddin menyampaikan, tetapi kita sering membaca firman Allah di surah Al-Baqarah. Bahkan yang suka berjanji tahlilan atau yang tidak suka, ada yang zikir pagi sore, sering menikmati firman Allah yang ujungnya watsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Berikan keteguhan pada pijakan kami ya Allah, dan menangkan kami dari atas orang-orang yang kafir itu. Artinya sangat mungkin terjadi ketidakbaikan, tidak hanya pertempuran, tapi minimal mukmin bisa merdeka, menikmati ibadahnya, bisa merdeka, menyampaikan kebaikan-kebaikannya, dan tadi tidak menjadi orang di bawah, tapi menjadi orang yang bisa menjadikan tauladan bagi semuanya. Tetapi sebelum minta tsabbit aqdamana, sebelum minta kemenangan, minta tsabbit aqdam. Pijakannya kokoh, layak seorang sparring, maka dia sebelum mengarahkan pukulan dan tendangannya, kuda-kuda harus kuat. Tetapi menarik ketika Rasul ternyata ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Ummu Salamah, doa apa yang sering beliau katakan kepada Allah ketika bersama dengan dirimu dan istri yang lainnya tentunya. Tapi kemudian dikatakan yang paling sering katakan Rasulullah adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku ini pada jalan agamamu. Maka jika hati telah teguh, disitulah tempat sakinah. Ketika hati telah teguh, disitulah tempat keimanan, dia tempat takwa, di awal perubahan. Maka ke depan semakin baik, mudah-mudahan dengan pijakan pilar takwa, baik dengan Allah, baik dengan diri sendiri, baik dengan manusia lain, bahkan juga baik dengan lingkungan dan alam sekitar. Dengan ini mudah-mudahan kita hijrahkan semua keburukan menuju kepada kebaikan dari semua sisi ini, dimulai dari perubahan dalam apa yang dibalik dengan di dada kita ini. Demikian barangkali di waktu yang singkat, semoga memberikan manfaat bagi kita. Semoga berkah kita semua. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sa'ad Mubarak telah memberikan pencerahannya. Mudah-mudahan kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendapat pengalaman dari hijrah yang lebih baik ini, dan hendaklah orang-orang yang hendak beramal maka
beramalah. Demikian, mari kita dengarkan selanjutnya adalah yang akan menyampaikan tentang hijrah untuk masa depan ini adalah Dr. Abdul Mu'id, NMA. Silahkan Ustaz. Terima kasih Ustadz Muhsin Rani. Semoga kita semua tetap sehat. Amin. Rabbal alamin. Saya akan mencoba menyampaikan sedikit penafsiran tentang hijrah juga, tapi bukan ayat yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafruddin Zuri, tapi ayat yang lain, yaitu ada di surah Al-Imran 193, tapi juga berbicara tentang hijrah. Dan nadanya sama, yaitu walladzina hajaru wa ukhriju min diyari. Mereka yang dipaksa keluar dari negaranya, dari tempat. Ya, pada zaman lalu orang-orang itu kan hidup berpindah. Nenek moyang kita itu hidup berpindah. Tetapi nenek moyang kita itu tidak bisa disebut hijrah. Ya. Mengapa? Karena mereka memang kerjanya pindah. Jadi tidak pernah menetap. Yang disebut hijrah adalah pernah menetap, memiliki kampung halaman, tapi kemudian berpindah ke tempat lain. Itu yang disebut hijrah. Tapi kalau mereka tidak punya kampung halaman, itu tidak punya tempat, ya, maka sungguhnya tidak bisa disebut hijrah. Nah, itulah yang penting untuk memahami ayat ini. Ya, orang yang punya tempat kemudian terusir secara paksa dari kampung halaman mereka. Nah, yang mengusir itu bisa dua macam. Bisa diusir oleh sesama pemilik kampung halaman. Ya. Nah, bisa juga diusir oleh orang yang bukan pemilik. Kalau yang terjadi pada Rasulullah SAW dan sahabatnya itu ya sesama pemilik kampung halamannya, yaitu di Makkah, kemudian pergi ke tempat lain, ke Habsyah atau ke Yathrib. Kalau pada penjajahan dulu ya, kita mengalami dijajah Jepang, Belanda dan sebagainya, mereka bukan pemilik tempat ini, negara kita, tetapi kemudian mengusir kita. Itu berbeda, tapi sama saja, sama-sama dipaksa. Jadi itu disebut semuanya hijrah. Oke, yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah bahwa tidak ada orang yang boleh dipaksa pindah dari tempatnya. Itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasan. Yang unik adalah di dalam ayat ini sebuah tempat penduduknya tidak dikaitkan dengan etnis atau ras tertentu. Ya. Ras itu artinya perbedaan manusia berdasarkan bentuk tubuh, warna kulit, rambut, mata dan sebagainya. Kalau etnis itu perbedaan manusia berdasarkan budaya, ya. Punya budaya apa. Nah, di sebuah daerah itu bisa saja punya ras dan etnis yang berbeda, ya, bisa saja. Dan tidak ada satupun alasan bagi satu kelompok orang untuk dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya itu atas dasar apapun. Apakah beda ras, beda etnis, beda agama, dan seterusnya. Karena itu Al-Quran tidak menyebut itu. Siapapun yang terusir dari kampung halamannya, mereka adalah terzalimi. Nah, pertanyaannya selanjutnya yang adalah mengapa begitu penting yang namanya kampung halaman? Kenapa begitu penting yang namanya negara? Kenapa begitu penting yang namanya tempat tinggal? Ada dua hal kenapa itu penting. Pertama adalah manusia punya ikatan emosional dengan tempatnya. Kita misalnya Ustadz Rani mungkin suka pulang kampung ke Sumatera ya Ustadz Rani. Itu karena punya ikatan emosional. Kita punya ikatan emosional dengan sebuah tempat. Kemudian yang kedua adalah kita punya ikatan fungsional dengan tempat manapun di bumi ini fungsional. Maksudnya fungsional adalah di sinilah kita berkarya, di sinilah kita mencari nafkah, di sinilah kita beragama. Kita menyembah Tuhan di sini. Kita beribadah di sini. Nah, karena itu punya fungsi fungsional dan makna fungsional dan makna emosional. Nah, dengan menyatunya makna emosional dan fungsional ini maka akan terjadi peradaban yang besar. Nah, karena itulah Al-Quran sangat memandang penting yang namanya kampung halaman. Ya. Konsekuensi dari larangan Al-Quran untuk mengusir orang siapapun dari kampung halamannya itu berarti bahwa Al-Quran sedang menghargai yang namanya kampung halaman, menghargai yang namanya negara, menghargai namanya tumpah tanah, tumpah darah itu sendiri. Setiap orang berhak untuk menjaganya, sekaligus berhak untuk tidak diusir dari sana.
Karena di sanalah kita membangun kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Ya, karena itu ukuran sebuah kedamaian sebuah negara, kampung halaman, dan tanah air adalah apabila masyarakatnya dibebaskan berkarya untuk kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Apabila kita berada pada posisi itu, maka layak negara itu dibela. Dan bagi siapapun yang mengganggu itu, maka dia akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dampaknya nanti bisa jauh. Kita jadi susah mencari nafkah dan kita jadi susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila negara yang damai itu diganggu. Tidak ada negara yang sempurna. Tetapi kalau ada negara yang sedang berusaha untuk menjadi damai dan baik, maka layak untuk didukung oleh seluruh komponen masyarakat, apapun etnisnya, apapun agamanya, apapun rasnya. Dan apabila itu diganggu, maka bersiaplah menghadapkan diri dalam pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak negara-negara lain, saya tidak usah sebut daerahnya, betapa susahnya mereka beribadah, betapa susahnya mereka mencari nafkah, karena banyak mereka yang menjadi pengungsi di seluruh Eropa. Hidup terlunta-lunta di negara orang lain yang bukan negaranya, hanya gara-gara ada sekelompok atau beberapa kelompok di sana yang berjuang mengatasnamakan sesuatu untuk hal-hal yang mereka anggap benar, tapi membuat kekacauan sehingga mereka melakukan hal-hal yang justru tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita hidup di Indonesia ini. Kita memperingati 17 Agustus, insya Allah besok, kita syukuri itu dengan menjaga persatuan dan kesatuan negara ini, jangan merusaknya. Karena ketika kita merusaknya, kita tidak sedang berhadapan dengan siapapun, tapi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kita tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Muid pemaparannya. Ini jelas membuat kita juga merasa senang. Mudah-mudahan kita juga yang melaksanakan ibadah di masjid-masjid kita tidak diganggu atau tidak dipaksa untuk tidak melakukan sholat di masjid. Dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan mengenai ikatan emosional dan emosional, kita bebas berkarya, beribadah, untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadi impian kita di negara tercinta Indonesia ini. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk pembicara selanjutnya adalah kami mohon untuk Ustadz Mulyana Ilsi, silahkan untuk menyampaikan pesan hijrah untuk masa depan ini. Barangkali banyak yang ingin disampaikan, cuma waktunya terbatas, hanya 10 menit. Dipersilakan Ustadz. Baik. Suara saya jelas? Jelas, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun melalui dunia maya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat selain nikmat iman yang paling berharga. Tema kita pada siang hari ini, saya ingin menambahkan saja, karena dari para pembicara sebelumnya cukup bagus dan lengkap juga sebenarnya. Jadi terkadang kalau pembicara yang kesekian itu, jadi materinya sudah diambil semua. Jadi saya menambahkan dari tema kita yang ada adalah tentang hijrah untuk masa depan. Tadi sudah dijelaskan tentang
makna hijrah. Saya lebih kepada hijrah untuk masa depannya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran yang merupakan kitab suci kita sebagai umat Islam, maka hijrah itu bisa dikatakan merupakan sunnatul anbiya. Kenapa saya katakan hijrah merupakan sunnatul anbiya? Karena di dalam Al-Quran bisa kita dapati para nabi, para rasul yang dalam perjalanan dakwahnya itu melakukan hijrah, perpindahan tempat. Kalau tadi Abdul Mu'id itu adalah hijrah, itu yang punya kampung halaman kemudian terusir pindah gitu kan. Maka kita juga bisa melihat bagaimana para nabi itu disebutkan dalam Al-Quran mereka dalam perjalanan dakwahnya, dalam perjalanan mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu melakukan hijrah, di mana hijrah itu adalah sebagai tonggak untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dan sebelum kita berbicara para nabi yang berhijrah, ya kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, hijrah secara makna, ya yang artinya kalau kita lihat di kamus itu, di antara makna hijrah itu adalah pindah, kemudian berjalan. Saya kira hampir di grup ini juga sudah pindah dari kampung halamannya. Mungkin beberapa orang yang tidak seperti Ustaz Ahmad Yani karena asli Jakarta dan tinggal juga di Jakarta. Tapi seperti saya sudah pindah dari kampung saya ke sini. Nah, kembali kepada tema saya, itu adalah bagaimana para nabi itu mereka melakukan hijrah dalam tugas dakwahnya, karena memang di antara sebabnya adalah mendapatkan tekanan-tekanan gitu kan. Seperti Nabi Nuh misalkan. Nabi Nuh itu usia yang cukup panjang dakwahnya, bahkan dalam surat Nuh itu disebutkan beliau itu berdakwah laila wa nahara, siang malam terus berdakwah mengajak umatnya, tetapi umatnya justru malah mengusirnya gitu kan. Maka kata Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an disebutkan inni muhajirun ila rabb. Di dalam surat Hud juga disebutkan bahwasanya ketika kaumnya ya terus menekan Nabi Nuh, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal perahu ketika itu, dan pada saatnya akhirnya perintah Allah itu datang, Nabi Nuh dan kaum yang beriman dan juga diantaranya hewan dinaikkan ke kapal, dan akhirnya kapal itu setelah itu adalah terjadinya bencana banjir, dan akhirnya kapal itu berlabuh di sebuah bukit yang namanya Al-Judi. Itu juga merupakan sejarah perjalanan hijrahnya Nabi Nuh. Kemudian juga nabi yang lainnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah itu, para ahli sejarah mengatakan bahwasanya nabi yang merupakan sejarah kehidupannya adalah dipenuhi dengan hijrah, itu adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu pertama hijrah dari kampung halamannya karena kaumnya tidak mau beriman, bahkan sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar. Itu pertama kali hijrah ke Irak. Kemudian dari Irak itu Nabi Ibrahim juga hijrah ke Palestina. Dari Palestina itu ke Mesir, kemudian dari Mesir sempat kembali lagi ke Palestina, dan terakhir hijrah ke Makkah, yang merupakan rangkaian daripada itulah perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manasik haji ya di akhir hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ke Makkah.
Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga kita bisa lihat juga nabi yang lainnya seperti Nabi Lut, ya. Kemudian Nabi Musa, ya. Kalau kita baca di surat Al-Qasas yang merupakan salah satu surat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang bagaimana sejarah Nabi Musa alaihissalam dari mulai lahir, kemudian sejak lahir itu sudah mendapat tekanan dalam kehidupan, untuk hidup aja susah gitu kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang lain sampai akhirnya Musa kecil itu justru berlabuhnya adalah di keluarga yang mempunyai aturan menekan itu sendiri, Firaun, tumbuh besar di sana sampai akhirnya terus besar dan sampai akhirnya diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu dalam salah satu perjalanan hidupnya itu kan, ketika Nabi Musa itu mendapat tekanan, itu kan akhirnya Musa juga hijrah gitu kan, dari Mesir ketika itu ke kota Madian gitu kan, dan akhirnya menetap di Madian itu selama kurang lebih 10 tahun gitu kan. Nah, dan yang terakhir ya, yang merupakan hijrah yang begitu akan mendapatkan banyak pelajaran, khususnya kita umat Rasulullah SAW, adalah hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah sebuah perjalanan yang kalau kita lihat semua perjalanan hijrah para nabi itu adalah dalam rangka emang tujuan masa depan, dan agar keyakinan itu tetap terjaga gitu. Bahkan keyakinan itu bisa terus menyebar dengan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah gitu kan. Bukan Madinah saja Islam itu terus berkembang, tetapi pada akhirnya Makkah juga semuanya adalah kembali kepada kepangkuan Islam, dan dari Madinah pula Islam itu bisa menyebar ke berbagai bangsa, dan sampai kepada kita bisa merasakan nikmat iman itu. Saya kira itu ya, bagaimana hijrah itu merupakan pesan gitu kan, bagaimana merupakan sunnah para nabi, sunnah para anbiya gitu kan, yang memberikan pesan baik kepada siapapun yang ingin ya kan menuju kepada yang lebih baik. Itu harus adanya sebuah hijrah, baik hijrah yang mungkin sifatnya makani, ya, berpindah tempat gitu kan, atau hijrah yang sifatnya maknawi. Saya kira dari saya cukup sekian, kurang lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wawasan dan penyampaian hijrah, tentang hijrah untuk masa depan ini. Ada yang bisa kita ambil, yaitu yang paling terpenting adalah menuju kepada yang lebih baik. Terima kasih Ustadz Mulyana. Kemudian kita lanjutkan untuk kita mendengarkan sama-sama penyampaian pemaparan mengenai hijrah ini. Itu akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Mas'ud Halimin MA. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Rani. Ya, sama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini kalau ibarat makan di warteg, ini udah campur-campur menunya, ini udah penuh Pak. Ayamnya ada, sotonya ada, semuanya lengkap. Jadi pulang dari acara ini nanti kenyang kita dengan semua materi yang disampaikan oleh para asatidz. Amin, insyaallah. Insyaallah. Jadi biar nggak begah Pak, saya nambahin dikit aja. Biar nggak begah dengan makanan yang sudah disajikan tadi. Salah satu yang terpenting, saya kira kalau kita melihat semua yang disampaikan tadi oleh para asatidz itu, terus kita melihatnya hijrah ini untuk ke depan, maka kata kunci yang tidak bisa dilepaskan itu adalah adaptasi. Jadi dalam melakukan hijrah itu perlu adaptasi. Nabi ketika hijrah ke Habasyah melakukan adaptasi, ketika hijrah ke Madinah juga melakukan adaptasi,
para nabi, terus para sahabat juga ketika mereka hijrah dalam arti ada perluasan wilayah Islam keluar melampaui Jazirah Arabia misalnya, itu juga melakukan adaptasi. Jadi adaptasi itu kunci yang harus dimiliki ketika kita mau melakukan perbaikan atau menuju pada sesuatu yang lebih baik. Nah, dalam konteks ini saya kira kalau kita bicara di dalam kasus Indonesia, adaptasi itu juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita beragama di Indonesia ini. Jadi kita tidak bisa misalnya hanya memahami satu hal lalu ingin memaksakan bahwa itu yang harus terjadi. Adaptasi itu diperlukan, dan adaptasi itu selalu berbicara tentang situasi, waktu, dan situasi pada tempatnya. Jadi situasi pada waktu apa dan tempatnya bagaimana itu harus disesuaikan. Itulah mungkin yang dilakukan misalnya oleh para wali songo kita ketika melakukan proses Islamisasi di Nusantara. Mereka mengadaptasi dari segi waktu. Apa yang dilakukan oleh para wali ini kan tidak serta-merta. Kalau kita melihat misalnya Sunan Kalijaga yang merupakan generasi belakangan di antara para wali itu melakukan adaptasi budaya dengan merubah sekian banyak budaya lokal dan mengadaptasikannya dengan budaya Islami. Tetapi wali-wali sebelumnya itu tidak secara drastis melakukan itu. Jadi Wali Sunan Kalijaga melihat bahwa sudah saatnya ini bisa dilakukan perubahan, maka beliau melakukan. Jadi adaptasi itu diperlukan. Dalam beragama kita juga kalau mau melihat apakah ada rujukannya dalam kehidupan beragama kita para ketika masa Nabi SAW misalnya, atau para sahabat yang dekat dengan Nabi melakukan adaptasi itu. Saya kira iya, Nabi itu ketika melihat sahabatnya melakukan satu inovasi dalam bercocok tanam, lalu beliau mengatakan, antum a'lam bi umuri duniakum. Kalian lebih tahu urusan dunia. Jadi jangan memaksakan apa yang Anda pahami dari satu pemahaman sebelumnya, lalu kemudian itu yang mau diterapkan, tapi Anda lebih paham. Artinya, kalau ada inovasi yang baik, silahkan dilakukan. Kalau ada pemikiran yang baik, silahkan dilakukan. Hal yang sama dilakukan oleh Umar bin Khattab misalnya secara tegas dalam persoalan hukum. Beliau merubah hukum potong tangan menjadi hukum penjara. Padahal kalau kita lihat kan hukum agama itu yang tertulis dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan itu kalau ketangkap mencuri ya potong kedua tangannya. Tapi bagi Umar, adaptasi ruang, waktu, itu memungkinkan beliau merubah hukum potong tangan itu menjadi hukum penjara. Yang penting substansi dari pemberian hukuman itu tetap ada. Jadi inilah yang perlu kita lakukan melihat keberagamaan kita di Indonesia ini misalnya, adaptasi itu diperlukan. Jadi kita nggak bisa memaksakan bahwa ini harus A, ini harus B, ini harus begini. Tidak bisa tidak. Nah, adaptasi itu perlu. Nah, adaptasi ini kata kunci lain turunan dari kata adaptasi itu adalah pertama saling menerima. Jadi kita harus bisa menerima perbedaan, bisa menerima perubahan, bisa menerima pendapat yang lain, dan tidak harus memaksakan apa yang kita pahami sendiri. Yang kedua, adaptasi itu juga memungkinkan bahwa harus ada pemahaman ulang yang lebih menyesuaikan dengan situasi budaya, situasi kemasyarakatan, situasi kemanusiaan. Agama itu kan fleksibel secara hukum. Sangat fleksibel secara hukum. Jadi bahkan kita bisa mengatakan hukum yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah hukum yang disesuaikan dengan situasi budaya dan kemanusiaan pada waktunya. Sehingga memungkinkan untuk mengalami perubahan. Ada contohnya, Nabi SAW pada satu ketika mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya pernah melarang kamu ziarah kubur, tapi sekarang silahkan. Artinya, hukum agama ini bisa mengalami perubahan, fleksibel, sesuai dengan
situasi waktu dan situasi kemasyarakatan. Tergantung apakah situasi itu memungkinkan kita untuk melakukan perubahan. Jadi saya kira poin yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk berhijrah ke arah yang lebih baik, terutama dalam konteks berkebangsaan, bernegara, bermasyarakat kita, adaptasi-adaptasi itu diperlukan. Adaptasi di dalam memahami agama, adaptasi di dalam hubungan bermasyarakat, adaptasi di dalam hubungan kebudayaan dan segala macam. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Agama pun secara tegas mengatakan la ikraha fiddin. Jangan memaksakan diri dalam beragama, jangan memaksakan orang untuk masuk pada agama tertentu, jangan memaksakan untuk masuk pada keyakinan tertentu, jangan memaksakan masuk pada satu aliran tertentu. Bahkan kalau mau lebih jelas, jangan maksa orang untuk melakukan satu kewajiban agama, karena agama itu bukan paksaan. Agama itu adalah pilihan, agama itu kesadaran. Saya kira itu aja, Pak Rani. Mudah-mudahan bisa menambah apa yang sudah disajikan oleh teman-teman sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya ini. Memang adaptasi ini diperlukan. Karena kalau kita tidak mampu beradaptasi, ujungnya bisa repot. Kayak saya dulu waktu baru ke Jakarta, saya pikir di Kebun Nanas itu pagi-pagi ada teman-teman kita yang orang-orang itu suka nongkrong di pinggir jalan. Saya main lewat aja, Ustaz. Jadi nggak permisi, nggak apa. Akhirnya sorenya saya dicegat, diajakin berantem, itu orang sombong amat. Saya pikir karena dia nongkrongnya di pinggir jalan, jadi saya pikir lewat begitu saja. Itulah pentingnya adaptasi. Mudah-mudahan kita juga mampu berinovasi untuk menuju yang lebih baik. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustazah kita, pembimbing kita, Ustazah Ika Rohilah, MSI. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan yang baik pula tentang hijrah ini. Dipersilahkan, Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz Rani. Suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Ya, baik. Ini berapa nih waktunya? Sudah kehabisan nih materinya 10 menit kayaknya. Sudah. 10 menit. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini ya kita bisa silaturahim nih dengan teman-teman semua. Sudah lama kita nggak ngumpul, biasanya jam segini kita kalau lagi aja tuh lagi ngeteh ya sambil ngerujak. Iya, betul. Betul. Biasanya lagi lagi ngopi nih, ngeteh ngopi, ada kue tuh. Alhamdulillah. Dengan hadirnya kita di sini ini menandakan kita semua alhamdulillah sehat semuanya ya. Ini teman-teman bisa ketemu, alhamdulillah. Nih ada Bu Tri, Pak Supi, ya, Pak Muhsin, siapa lagi ini, banyak sekali. Sudah lama kita nggak ketemu. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi di sini meskipun secara tidak langsung ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa insya Allah bisa menguatkan ya ukhuwah kita dalam payung keluarga besar Yayasan Paguyuban Ikhlas. Terkait dengan materi hari ini, saya kira sudah banyak ya tadi dijelaskan, sudah komplit oleh teman-teman semuanya tentang momentum Muharram ya sebagai sarana hijrah ya, sebagai momentum 1 Muharram sebagai momentum untuk perbaikan diri. Mungkin saya ingin menggarisbawahi ya kata kuncinya sebagai sebuah perbaikan diri itu kita harus membuat sebuah gerakan ya, karena biasanya perubahan itu tidak akan ada kalau tidak ada gerakan.
Ya kan seperti itu ya. Nggak mungkin Ya, kalau betul. kalau berubah itu tidak bergerak ya. Statis itu pasti dia tidak ada perubahan. Ada pergeseran ya, ada perubahan. Mungkin itu sebenarnya secara tersirat ya sudah dijelaskan oleh teman-teman. Saya ingin sedikit menggarisbawahi dan mungkin menguatkan apa yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa tadi dijelaskan hijrah itu ada hijrah makani dan maknawi ya. Dan untuk hijrah makani ini tentunya kita tidak selalu harus melakukannya ya, tapi untuk hijrah maknawi itu ya kita harus terus melakukannya ya, kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Kita harus sebagai seorang muslim harus berupaya kuat ya, berupaya aktif untuk terus memperbaiki kualitas diri ya. Dan tentu saja ini adalah tujuannya untuk memberikan perubahan ya, tidak hanya perubahan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya, oleh karena itu, kalau para ustadz itu, kalau lagi ceramah itu, usikum manafsi bitaqwallah ya. Jadi nasihat yang disampaikan itu tidak hanya buat orang lain, tapi juga ditujukan kepada diri kita sendiri. Ini secara tidak langsung adalah merupakan niat ya, bahwa apa yang disampaikan itu kita tekankan, kita niatkan bahwa kita harus menjadi orang yang pertama yang harus melakukan pesan tersebut. Ya, baik. Kembali ke kata kunci gerakan tadi ya. Jadi momentum perubahan ya, upaya perubahan perbaikan diri itu harus didahului upaya aktif ya, atau sebuah gerakan. Ya, mungkin sering ya para ustadz yang di sini sering mendengar perumpamaan ya, air itu kalau mengalir itu pasti akan memberikan air yang mengalir, air yang bergerak itu akan memberikan manfaat buat orang lain. Tetapi ketika air itu diam ya, tidak hanya menimbulkan bau busuk, tapi juga menjadi sumber penyakit. Jadi intinya adalah bahwa lakukan ya, kita dituntut untuk melakukan ya sesuatu ya yang bisa memberikan ya meningkatkan kualitas diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita ya, apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan passion kita masing-masing tentunya ya, karena fisik kita saja ya tanpa ada gerakan ya kita akan sakit ya. Jadi harus ada untuk melatih kualitas fisik kita harus ada upaya perubahan dengan cara menggerakkan olahraga. Ya, begitu juga dengan pikiran kita ya. Pikiran kita kalau mau sehat ya kita harus dipakai ya dengan cara berpikir ya, dengan cara menggunakannya tidak dengan mengosongkan pikiran kita, bengong, lamun dan sebagainya ya, itu berarti statis ya, tidak ada gerakan berpikir, tidak ada aktivitas di situ ya, termasuk juga hati kita ya, hati kita harus ada terus-menerus ditingkatkan kualitasnya dengan zikir ya, ala zikrillah tatmainnul qulub, diantaranya dengan ibadah ya, ibadah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tugasnya masing-masing, baik itu secara fisik, hati dan pikiran gitu. Dan itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita ya atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan menggunakannya ya, memanfaatkannya apa yang Allah anugerahkan dengan sebaik-baiknya, dengan mengembangkan potensi yang Allah berikan kepada diri kita ya. Jadi semuanya jangan dibiarkan begitu saja ya, tanpa adanya usaha dan gerakan. Ya, ini terkait hijrah itu tadi. Jadi hijrah itu bukan sebagai sebuah tren ya, sebuah tren apalagi sebuah mazhab. Kalau dulu kan di kalangan artis ya, tren hijrah gitu. Jadi namanya hijrah itu merupakan sebuah keharusan ya, sebuah keharusan bagi setiap kita, bahwa kita harus berupaya untuk memperbaiki kualitas diri kita ya, baik itu dari sisi fisik, pikiran, rohani, dan hati kita harus lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, mungkin di sini sudah paham ya bahwa
Muslim itu, Muslim yang baik adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan yang hari ini lebih buruk adalah dengan dari hari kemarin adalah Muslim yang merugi, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu ya sedikit dari saya ya, tambahan dan penguatannya, bahwa dalam rangka upaya memperbaiki kualitas diri ini harus ada upaya aktif ya, gerakan aktif ya. Tidak hanya gerakan itu, kiprah itu, berkarya itu untuk membuat kita bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, tapi juga untuk sebanyak-banyak umat ya. Warukum fahum linnas, yaitu sering sekali kita dengar ya. Dan mungkin contoh gambarannya tadi ya, seperti air yang mengalir, ada gerakan sehingga dia bermanfaat ya buat orang-orang yang di sekitarnya, siapapun yang dilewati oleh air tersebut. Kemudian juga ya, kalau diibaratkan atau contoh lain ya, misalkan ada kelompok nas itu suatul harokah ya. Jadi itu dengan adanya lirik-lirik syairnya itu dia bisa menyemangati ya, tidak hanya diri sendiri tapi juga menyemangati oleh orang yang mendengarnya, sehingga dia lebih terpacu ya untuk bersemangat untuk memperbaiki kualitas dirinya. Ya, itu mungkin contoh kecilnya saja ya. Ya, mungkin itu aja Ustadz Rani ya dari saya, karena memang sudah tadi dijelaskan ya. Yang pasti bahwa apapun yang kita bisa ya, mari kita sama-sama membangun masyarakat kita ya, memberikan sentuhan ya dengan apa yang kita bisa, yang kita mampu, dan selalu aktif ya, mensyukuri dengan cara memanfaatkan potensi apapun yang kita miliki. Nah, itu sebagai sarana memperbaiki kualitas diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Tentunya ini sejalan dengan tujuan dakwah ya, di mana dakwah itu kan tujuannya adalah untuk merubah orang lain dari kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik, dari kondisi yang tadinya suka melakukan maksiat menjadi taat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu sedikit dari saya ya, tidak banyak. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah keberkahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustazah atas pemaparannya tentang hijrah ini untuk masa depan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan perubahan untuk diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain. Tentunya kita juga banyak mendengar istilah, kalau menurut istilah saya ini, banyak orang pintar, tapi pintarnya itu hanya untuk orang lain.